warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FMIPA, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di masa pandemik ini harus menjaga kesehatannya dan juga mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya kenalin, aku Ika Srifami dari jurusan Fisika 2019. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai organisasi mahasiswa. Nah, Ika akan ditemani oleh salah satu aktivis mahasiswa. Siapa sih yang nggak tahu? Ketua BEM FMIPA UNP 2021, Bang Hari Julian Putra. Dan abangnya udah ada di sebelah aku nih. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Halo Bang Hari. Halo Ika. Ya, Bang Hari apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Sehat ya Bang ya. Gimana nih Bang aktivitasnya? Apa aja sih kesibukannya belakang ini? Ya, sebagai mahasiswa semester 7 ya, tentu ya disibukkan dengan mencari judul-judul yang entah sampai kapan ya ketemu ya. Semester akhir ya Bang ya. Iya. Aduh semangat ya Bang, semangat. Siap. Oke. Nah, teman-teman udah tahu ya Bang Hari ini siapa. Bang Hari, untuk lebih lanjutnya sapa dulu dong Sobat FMIPA-nya dan perkenalan juga. Silakan Bang. Baik. Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan saya Hari Julian Putra, Ketua BEM FMIPA KM UNP, atau sering juga disebut Gubernur BEM FMIPA. Sebenarnya tidak jarang yang bingung dan mempertanyakan kenapa disebut dengan gubernur ya. Nah, itu asal-usulnya berdasarkan Undang-Undang KM yang sudah diterbitkan oleh atau disahkan oleh MPM UNP. Maka secara struktur jabatan eksekutif di UNP itu dinamakan presiden untuk tingkat universitas, untuk eksekutif tingkat fakultas itu dinamakan dengan gubernur, dan tingkat jurusan itu dinamakan dengan wali kota. Maka untuk nama ketua BEM per tingkatnya sudah dinamakan sesuai dengan negara kita. Nah, juga perkenalkan juga jurusan saya itu dari matematika angkatan 2018. Sekian. Oke, terima kasih ya untuk perkenalannya Bang Hari. Nah, teman-teman sudah tahu ya Bang Hari ini. Oh ya Bang, untuk personality ya dari Ika, so very excited gitu karena bisa ngobrol langsung sama Gubernur BEM FMIPA. Oke teman-teman, nah kita mungkin langsung saja ya untuk pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai pandangan terhadap mahasiswa yang mengikuti Ormawa, organisasi mahasiswa. Nah, tujuan pembahasan kita pada kali ini itu untuk membahas pandangan-pandangan mahasiswa mengenai organisasi yang diikuti nantinya, ataupun yang sering kita dengar-dengar nih dengan kata-kata stigma. Jadi diharapkan untuk video ini membantu teman-teman maupun mahasiswa baru yang masih ragu untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya nih Bang Hari. Menurut Bang Hari, definisi Ormawa itu apa sih? Baik, kalau secara ringkas ya, menurut saya Ormawa itu diibaratkan sebagai miniatur dari sebuah negara. Kenapa saya sebut miniatur? Karena di kampus ini apa-apa nilai yang ada di negara, baik itu secara demokratis, secara sosial maupun politik, itu ada di kampus. Maka dari itu bagi kawan-kawan yang ingin menemukan wadahnya untuk bermanfaat bagi orang lain maupun mengakselerasi kemampuan diri, maka organisasi mahasiswa adalah jawabannya. Nah, benar sekali ya Bang Ari. Jadi miniatur ya teman-teman, Ormawa ini organisasi mahasiswa. Jadi teman-teman yang punya ability, apapun itu sesuai dengan kemampuannya. Dan organisasi di UNP juga banyak ya Bang Ari ya. Apalagi di FMIPA juga ya Bang organisasinya. Jadi teman-teman yang mau join itu sesuai dengan ability-nya. You can show up your ability with Ormawa. Gitu ya. Oke Bang Ari, aduh belum. Bang Ari, mengenai organisasi nih, kan nanti ada tuh ditanya, penting gak sih kita berorganisasi, penting gak sih kita ikut organisasi gitu. Jadi kalau menurut Bang Ari, penting gak sih kita ikut dan berkontribusi di organisasi kemahasiswaan? Baik, ini
pertanyaannya sebenarnya pertanyaan klasik ya, ditanyakan banyak orang, apalagi kawan-kawan maba. Kayak familiar gitu ya Bang. Iya, pertanyakan tentang penting gak sih ikut organisasi ya. Kalau saya menjawabnya secara tegas ya, organisasi mahasiswa itu penting diikuti bagi kawan-kawan yang mau menjemput ilmu tersebut. Benar. Kenapa disebut penting ya? Karena di kampus ini pembelajaran yang kita dapat di luar akademis, di luar tanggung jawab kita pemenuhan SKS, maka ada tanggung jawab akan diri sendiri. Penemuan mutu masing-masing kita itu tanggung jawab kita sendiri. Maka tidak ada yang akan menyediakan wadah itu selain kita menjemput dan mencarinya sendiri. Maka bagi kawan-kawan yang ingin menemukan potensi dirinya dan meningkatkan percepatan pertumbuhan dirinya secara mutu, maka bergabunglah dengan organisasi-organisasi yang ada dan sudah disediakan. Betul sekali teman-teman. Nah benar banget ya kata Bang Ari, penting ya, dibilang penting nggak penting, penting, underline, important for yourself untuk organisasi ini. Ya karena apa? Untuk mewadahi kalian, mengembangkan, develop your skill gitu ya Bang Ari ya. Iya. Bang, mengenai pentingnya nih ya Bang ya. Jadi apa sih alasan sebenarnya kita harus mengikuti kegiatan organisasi ini? Baik, sebenarnya ini seringkali saya sampaikan ya, termasuk kepada organisasi yang saya pimpin sekarang, itu BEM FMIPA KM UNP, bahwa satu-satunya alasan untuk masuk organisasi adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena kita dalam Islam diajarkan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat dan memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Maka salah satu wadahnya untuk kita bermanfaat bagi orang lain adalah masuk organisasi. Karena apa? Karena di organisasi kepentingannya adalah sejatinya adalah kepentingan bersama. Tidak ada yang dinamakan dengan kepentingan pribadi. Maka dari itu, kalau seandainya ada kita yang di luar itu berniat untuk masuk organisasi, di luar untuk bermanfaat bagi orang lain, maka sejatinya kita perlu meluruskan niat kembali. Oh, jadi alasannya itu memang penting bukan buat diri sendiri ya Bang, tapi buat orang lain gitu ya teman-teman. Ditambahkan sedikit, maksudnya untuk bermanfaat bagi orang lain, maka sembari kita untuk menjalankan kewajiban kita di amanah kita di organisasi, maka dengan sendirinya kemampuan-kemampuan yang lain, baik itu relasi, beradaptasi maupun hal-hal lain yang kita dapatkan itu adalah bonus tersendiri untuk diri kita. Jadi bukannya tidak ada untuk diri sendiri, namun itu sudah merangkup seluruhnya apabila kita meniatkan satu hal dan mendayung banyak hal nantinya. Iya, benar sekali. Jadi kita juga bisa mendapatkan banyak pengalaman ya Bang ya, alasan yang sebenarnya untuk kita mengikuti organisasi bukan hanya buat diri kita, kayak mengembangkan diri kita aja, untuk orang lain juga, dan mendapatkan relasi kata Bang Ari tadi, terus mendapatkan apa Bang, banyak pengalaman juga ya Bang. Iya benar sekali. Oke Bang Ari, nah jadi kalau untuk berorganisasi ini hal apa aja sih yang perlu kita pelajari dan kita perhatikan dalam berorganisasi Bang? Ya, untuk berorganisasi yang perlu kita perhatikan adalah yang perlu kita yakinkan pada diri kita bahwa kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Maka kawan-kawan yang belum selesai dengan dirinya, dengan urusan pribadinya, maka belum bisa masuk organisasi. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, organisasi adalah tentang kerja kolektif, tentang kerja bersama, tentang gotong royong, bukan tentang kerja pribadi. Maka apabila ada orang-orang yang masih menginginkan untuk kepentingan pribadi seperti popularitas, nauzubillah min zalik, masih ada kawan-kawan yang ingin masuk organisasi gara-gara popularitas ataupun mencari gebetan dan lain sebagainya, maka itu tidak dibenarkan sekali. Maka yang bisa dipersiapkan untuk masuk organisasi adalah mempersiapkan diri, meyakini diri bahwa masuk organisasi benar-benar sudah selesai dengan diri sendiri, benar-benar untuk meningkatkan kemampuan diri dan bermanfaat bagi orang lain. Oh baik, jadi emang yang harus kita perhatiin ini ya guys ya, bukan hanya untuk popularitas kita sendiri gitu ya guys. Terus satu lagi, bukan untuk kepentingan pribadi kata Bang Ari tadi. Yang harus kita pelajari, kalau kita masuk dalam berorganisasi itu kita akan bekerja sama ya Bang ya, bukan hanya pribadi-pribadi seperti itu ya Bang. Jadi kita memprioritaskan kerjasama, kebersamaan kita ya Bang ya, seperti itu. Nah bicara tentang
prioritas organisasi nih Bang. Nah, Ika mau lanjut nih ke pertanyaannya, nyambung banget nih Bang. Bagaimana sih prioritas organisasi dengan akademik ini Bang? Nah, ini menarik pertanyaannya, ini sangat fundamental sekali ya bagi kawan-kawan yang ada di organisasi yang menyebut dirinya aktivis ya, ataupun disebut aktivis. Maka tentang akademik ini saya bilang ada dua tanggung jawab yang harus kita tuntaskan sebagai orang yang aktif di organisasi. Satu, tanggung jawab akademik, di mana kita bertanggung jawab penuh untuk amanah yang diberikan oleh orang tua untuk berada di kampus ini. Maka kita harus menuntaskan akademik sebaik mungkin, sehingganya kita dapat membanggakan orang tua dan tidak mengecewakan orang tua. Nah, sementara ketika kita bergabung organisasi, maka tanggung jawab kedua akan kita terima, yaitu amanah sebagai anggota dari organisasi yang kita masuki. Maka secara moral kita bertanggung jawab kepada yang lain bahwa nama lembaga tersebut, bahwa lembaga yang kita masuki harus dijaga nama baiknya dengan perbuatan yang baik yang kita lakukan setiap saatnya. Jadi kayak ini ya Bang ya, kewajiban dan tanggung jawab nih, gitu ya Bang, perbandingan antara itu. Jadi kita harus balance ya Bang, kita sebagai mahasiswa berkewajiban untuk mengikuti perkuliahan dengan baik gitu kan ya. Terus tanggung jawab kita sebagai sebagai panitia atau sebagai apa yang di organisasi itu ya Bang, harus kita jalani juga ya Bang. Gimana sih Bang cara membalancekan antara kewajiban dan tanggung jawab itu Bang dalam berorganisasi maupun perkuliahan? Gimana sih Bang? Ini sebenarnya kita berbicara tentang prioritas ya. Bagaimana kita memanajemen waktu. Nah, itulah kunci dari kawan-kawan yang di organisasi tapi tetap bisa kuliah dan wisuda tepat waktu. Nah, itulah kunci dari kawan-kawan, itu manajemen waktu. Kita mampu untuk memanajemen waktu dengan baik. Sebanyak apapun kegiatan yang kita laksanakan, ketika kita tahu waktu mana kita harus berada di mana, kapanpun itu, maka sebanyak apapun kegiatan yang kita ikuti, maka insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dengan catatan satu hal, bahwasanya ketika kita manajemen waktu, kita tidak boleh meninggalkan satupun. Ketika kita memiliki amanah di satu tempat, maka selesaikan dan tuntaskan amanah itu dengan sebaik mungkin. Jadi emang harus kita tuntaskan yang mana diprioritaskan terlebih dahulu gitu ya Bang ya. Sekali. Terus kata Bang Ari, manajemen waktu guys gitu antara organisasi dan perkuliahan. Dan mengenai itu nih Bang, ada juga nih yang takut ya jika nanti ikut organisasi tapi nggak lulus tepat waktu gitu. Ini gimana nih Bang? Jadi apa sih pentingnya antara pilihannya berorganisasi atau perkuliahan gitu, tapi takutnya nanti nggak lulus tepat waktu gitu Bang? Gimana nih Bang? Nah, ini sebenarnya ketakutan dangkal dari kawan-kawan, apalagi kita yang mau masuk organisasi tapi takut hanya persoalan membagi waktu, takut kuliah tinggal dan lain sebagainya. Sebenarnya ini orang-orang seperti ini memang tidak selayaknya masuk organisasi kalau menurut saya, karena orang-orang yang ingin berada di organisasi artinya dia tahu bahwa kemampuan dirinya melebihi dari ketakutan itu sendiri. Maka sebanyak apapun ketakutan yang kita miliki, cukup cari satu alasan bahwa kita harus masuk organisasi. Maka tugas kawan-kawan sekarang adalah mencari alasan tersebut, organisasi mana, dan baik UKM, Ormawa, dan lain sebagainya yang ingin dimasuki. Itu tanggung jawab kawan-kawan. Nah, benar sekali guys kata Bang Ari ini. Jadi nggak ada yang ditakut-takutkan kalau ikut organisasi. Dan penting mana sih dipilih organisasi apa enggak gitu, ikut apa enggak ya Bang ya. Tapi benar. Ya kalau kita mau ikut organisasi kan kita punya niat yang baik, tujuan yang baik. Kita ikut untuk mengembangkan diri dan kita udah ambil resiko dan kita harus ready kan ya Bang ya. Oke Bang Ari, kita lanjut ya Bang ya untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini mengenai kewajiban dan tanggung jawab tadi nih Bang Ari. Bagaimana tentang mahasiswa yang sibuk berorganisasi tapi lupa akan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa, sehingga nih kadang Bang lalai dalam perkuliahan namun semangat dalam berorganisasi. Menurut Abang gimana sih dengan pernyataan seperti ini? Nah ya, persoalan seperti ini seringkali terjadi ya, kawan-kawan yang aktif sekali di organisasi bahkan menjadi ketua dan lain sebagainya namun telat untuk
lulus dan wisuda tepat waktu. Padahal itu amanah dari orang tua dan tanggung jawab yang harus kita tuntaskan. Maka keduanya ibaratkan dua hal yang harus kita jalankan seiringan. Keduanya harus balance dan harus stabil antara tanggung jawab akademik dan juga tanggung jawab di organisasi. Nah, bagi kawan-kawan, sejatinya yang kita utamakan adalah prioritas, di mana kita harus bertanggung jawab dan memposisikan diri di organisasi, kemudian menyelesaikan juga kapan kita harus menyelesaikan tanggung jawab akademik kita. Nah, ada contoh yang lucu ya dari kejadiannya, bahwa kawan-kawan banyak yang tidak tahu bahwasanya untuk dapat nilai A itu tarafnya antara 85 dan 90 itu sama. 85 dan 95 itu sama. Nah, jadi hal-hal seperti ini sejatinya kawan-kawan yang di organisasi harus bisa mencerdasi untuk dapat menyesuaikannya dengan sebaik mungkin ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita di organisasi diajarkan. Percepatan adaptasi akan sesuatu, itulah gunanya kita bersama-sama dengan kawan-kawan yang beda pemikiran, beda tanggung jawab, dan juga beda persepsi akan segala sesuatu. Nah, dari semua itulah akan terwujud perlahan namun pasti kedewasaan dalam diri kita dalam berorganisasi akan timbul. Karena menurut saya hal terpenting yang harus kita munculkan dalam diri untuk mengikuti organisasi adalah kedewasaan dalam berorganisasi. Oh, jadi gitu ya Bang ya. Jadi nggak hanya diprioritaskan satu aja ya Bang, kan hanya kita semangatnya berorganisasi, sedangkan kalau kuliah diterbangkalaikan, nggak seperti itu ya Bang. Nah, yang tadi yang Abang Hari bilang itu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Jika kita emang kuliah, kita selesaikan perkuliahan, kita ikut organisasi juga bertanggung jawab, akan tapi jangan dilalaikan perkuliahan kita. Seperti itu ya Bang Ari ya. Itu gimana, lancar ya? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah lancar. Bang Ari dong jadi ketua BEM pasti, terus kuliah, dan sekarang mau semester akhir lagi gitu kan. Jadi pasti super duper sibuk. Abang lancar juga kan Bang? Insya Allah dengan berkat bantuan lingkungan yang luar biasa, kawan-kawan yang hebat. Nah, itu juga jadi kunci ya, dengan menjaga lingkungan dan diri kita tetap solid untuk menjaga keteguhan hati ya, menjalankan segala sesuatunya insya Allah bisa menjalankan dengan stabil ya. Jadi banyak faktor ya Bang ya, bukan faktor internal aja yang menyemangatkan diri sendiri ya Bang, faktor eksternal juga gitu orang tua guys. Apalagi iya benar sekali, keluarga faktor internal ya, orang tua, eksternal dari lingkungan ya Bang ya, teman-teman gitu kan ya Bang. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, gimana sih persoalan mengenai ketika ingin mencoba ikut berpartisipasi dalam sebuah kegiatan organisasi yang notabene pasti sibuk sekali dan cenderung sebelum masuk berorganisasi sudah banyak pemikiran gitu Bang, dan perasaan insecure gitu Bang, gimana sih Bang? Iya, insecure ini jadi hal yang sudah lazim ya, yang dijadikan alasan yang sangat mainstream oleh kawan-kawan sekarang ya. Apapun kegiatannya, mau ngapain, bahkan pada diri sendiri pun bentuk tubuh pun disebut juga insecure dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bentuk reduksi dari semangat kita dalam berorganisasi ya, dalam semangat kita dalam berkehidupan lah, berproses dalam kehidupan ini. Sejatinya itu akan mengurangi dan mereduksi semangat kita. Nah, itu sejatinya harus kita kurangi dan tidak baik sekali ya dalam hal insecure ini. Nah, berbicara masalah sibuk, ketika kita tidak masuk dan belum mencoba dalam hal sesuatu, maka akan kita membayangkan hal-hal yang luar biasa sulit saja. Nah, itu yang kita bayangkan. Nah, kalau saya sering mengumpamakannya dengan ketika kita mengira dan menganggap bahwa kopi itu pahit, padahal kita belum pernah mencobanya, maka kita akan selamanya beranggapan bahwa kopi itu pahit. Padahal banyak orang pecinta kopi yang menikmati kepahitan kopi tersebut. Nah, itulah maksudnya. Yang saya maksud adalah bahwa ketika kita belum mencoba akan sesuatu, yang kita gambarkan hanyalah kesulitannya saja, kepahitannya saja, maka kita tidak akan pernah berpindah, maka kita tidak akan pernah berproses kepada arah yang lebih baik. Maka tugas kita, tanggung jawab kita pada diri sendiri adalah meyakinkan diri bahwa kita harus melampaui batasan kita tersebut, bahwa kita harus keluar dari apa yang kita sebut dengan
ketakutan-ketakutan tadi kita harus lampaui tersebut sampai kita tahu bahwa kita mampu untuk mencapai hal yang kita ingin tuju tersebut. Oke. Bang, emang banyak sekali ya mungkin dari teman-teman kita yang insecure karena ya aku nggak bisa nih, aku insecure orang itu pandai berbicara, public speakingnya bagus gitu, sedangkan aku ya gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Banyak sekali ya Bang ya. Gimana sih Bang, ada nggak dari Abang nih sebagai ketua BEM ini FMIPA, ada tips and tricksnya nggak supaya nggak insecure gitu dalam masuk organisasi gitu? Nah ya, yang jadi kesalahan kita ya dalam beranggapan bahwasanya kawan-kawan yang hebat dalam manajemen waktu, misalnya kawan-kawan yang jago sekali berorganisasi, hebat public speaking dan sebagainya, kawan-kawan tidak tahu bagaimana proses yang dilewati oleh orang-orang tersebut, bahwasanya ada proses panjang yang dilewatinya, ada step by step yang harus dilalui untuk dapat mencapai skill-skill yang didapatkan sekarang ya. Nah, tahap-tahap inilah yang harusnya kita pahami bersama, bahwasanya sejatinya ketika kita masuk organisasi dan kita temukan kesulitan, sejatinya kesulitan tersebut adalah hal yang akan mengantarkan kita pada sosok yang lebih dewasa. Ketika kita menemukan hambatan dalam suatu persoalan, maka itulah bentuk cetakan lain bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Nah, itu mungkin tipsnya bagi kawan-kawan, bahwasanya segala sesuatu yang baik tersebut tidak akan didapat kalau tidak dengan proses. Maka lakukan proses tersebut, maka nikmati hasilnya yang sudah dijalani. Iya, istilahnya seperti ya Bang ya, kita bisa itu karena kita belajar gitu ya Bang. Kita belajar dengan melalui beberapa step by step, kata Bang Tri ya, proses gitu. Kita jalani prosesnya dengan baik, maka kita akan menikmati hasilnya juga dengan baik ya Bang ya, kalau punya niat dan tujuan yang baik juga seperti itu ya Bang Ari. Nah, Bang Ari, ini gimana sih tentang stigma anak yang mengikuti organisasi itu pasti sibuk, sehingga mahasiswa banyak yang takut gitu untuk mencoba mengikuti organisasi. Jadi bagaimana cara mengubah pandangan tersebut nih Bang, sehingga mahasiswa berminat mengikuti organisasi? Kalau saya pribadi ya, kalau berbicara sibuk, saya bersyukur saya sibuk. Kenapa? Karena sibuknya itu dalam hal-hal yang positif. Siang kita harus menjalankan perkuliahan dari jam 7 sampai jam 6 misalnya ya. Malamnya kita harus dituntut untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Sementara di waktu lain, di sore harinya, pada hari yang sama, kita dituntut juga untuk aktif dalam organisasi. Kalau saya pribadi bersyukur akan hal itu. Kenapa? Karena kita sebagai anak muda ya harus bisa memaksimalkan waktu yang diberikan, nikmat sehat yang diberikan pada hal-hal yang positif. Bagaimana kita mengembangkan potensi diri dan bermanfaat bagi orang lain. Kembali lagi ke sana konsepnya. Jadi kalau berbicara tentang sibuk, tentu ujungnya adalah lelah ya, letih dan capek kalau berorganisasi. Kalau saya menyebutnya, kalau ada kawan-kawan yang menjadi mahasiswa dan belum capek, belum letih dan belum lelah dalam belajar menuntut ilmu di kampus, maka kawan-kawan belum jadi mahasiswa sejati. Iya, benar sekali. Jadi kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya, itu kunci. Dan nggak membuang waktu dengan sia-sia ya Bang, harus produktif seperti itu ya Bang ya, dalam hari ini produktif apa gitu, bukan kayak diam aja, mengenung aja gitu kan. Karena faktanya kalau kita sendirian, apalagi sendirian, tidak bergerombol dengan orang lain. Karena kalau kita berorganisasi artinya kita bergerombol ya dengan banyak orang. Kita sendirian, tidak ada aktivitas, maka peluang untuk kita berbuat hal-hal negatif ke arah yang condong negatif, cenderung negatif, itu akan lebih besar. Nah, itu sudah dibuktikan oleh orang-orang di luar sana. Karena di Minang diajarkan ya, kita ya berajakan sudah mencontohkan amanah. Jadi banyak hal-hal yang sudah kita bisa pelajari dan kita ambil hikmah dari hal-hal tersebut ya. Benar sekali. Jadi emang dalam berorganisasi itu kita pasti sibuk ya Bang, karena kita nanti akan ada bekerja sama dengan anggota-anggota lainnya, membuat prokes gitu ya, program kerja apapun itu ya Bang ya, pasti sibuk ya Bang. Tapi sibuknya itu dalam bentuk positif ya Bang ya, buat kita, buat orang lain juga, seperti Bang Ari
bilang tadi guys. Oke, Bang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa yang masih sedikit mengikuti organisasi ini, Bang? Faktor apa di sini? Ya, faktor yang pertama bahwasanya dalam organisasi yang ada di kampus, terutama di UMP, memang tidak semuanya bisa masuk organisasi. Kenapa? Karena bentuk eksklusivitas itulah yang harus dijaga, bahwasanya kawan-kawan yang masuk organisasi sepertinya orang-orang yang mau berproses dan mau belajar untuk masuk organisasi tersebut. Maka orang-orang yang tidak menyiapkan diri, yang tidak menyiapkan potensinya untuk masuk organisasi, maka tidak bisa masuk organisasi. Itu pertama, dibatasi. Namun ada juga kendala kedua, bahwasanya balik lagi ke hal yang tadi, insecurity, bahwasanya sejatinya dia punya niat untuk masuk organisasi, namun karena ketidakberanian untuk melampaui batasnya tidak jadi mendaftar. Nah, bagaimana mau masuk organisasi, mendaftar saja tidak. Nah, ini juga yang menjadi faktor bahwasanya banyak kawan-kawan yang masih kuliah pulang atau kupu-kupu yang disebut ya. Nah, bagaimana kita mengubah hal tersebut, mentransformasi hal-hal yang tadi bersifatnya banyak waktu luang yang kita punya menjadi kita manfaatkan menjadi hal-hal yang positif. Nah, transformasi inilah yang perlu kita segerakan untuk percepatan perbaikan dalam diri kita ya. Yang insecure tadi lah ya Bang, salah satu faktornya ya Bang, insecure tadi. Terus nggak ada niat mungkin ya Bang, mereka ada bakat, ada minat, ada kemampuan ikut organisasi ya kan, tapi udah takut duluan nih seperti itu ya Bang, udah insecure duluan. Jadi itu sedikit faktor yang mempengaruhi mahasiswa yang sedikit ikut organisasi. Ya, ada juga faktor lain sebetulnya, kawan-kawan, stigma tentang kawan-kawan yang apatis ya, yang tidak peduli tentang kepentingan bersama, yang penting kepentingan pribadi. Nah, sejatinya kawan-kawan tersebut menggambarkan bahwa orang-orang di organisasi adalah orang-orang yang terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain ya. Nah, ini yang sebetulnya salah ya. Bahwasanya kita di sini sedang mencoba memikirkan diri sendiri dengan bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Karena ketika kita bermanfaat bagi orang lain, bukan tujuannya untuk orang lain saja, tapi juga hikmahnya untuk diri kita sendiri ya. Nah, di organisasi juga hal penting yang perlu kita sebutkan adalah banyak hal yang kita pelajari, termasuk sebagai penjaga peradaban yang ada di dunia, atau kita spesifikkan di Indonesia ya. Banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, termasuk itu demonstrasi, turun ke jalan, itu berasal dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, di mana ketika mahasiswa sadar dan mengontrol sebagai mitra kritis pemerintah ya, mengontrol penuh apa-apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Artinya mahasiswa sedang tidak tidur, mahasiswa sedang baik-baik saja ya, sedang memperhatikan apakah itu benar-benar untuk kepentingan rakyat gitu ya, atau untuk kepentingan pribadi. Nah, hal inilah yang kawan-kawan jadi juga alasan tidak ikut dalam organisasi. Kenapa? Karena takut untuk mencampuri urusan orang lain. Padahal hal ini saya nyatakan sangat salah sekali ya dalam berpandangan seperti itu. Jadi sangat berguna ya Bang ya, sangat berguna sekali untuk takut ikut campur mikirkan orang lain, malah itu sangat berguna sekali ya Bang ya, benefit bagi kita gitu, untuk orang lain berorganisasi. Nah Bang, jadi ini untuk organisasi nih Bang, seberapa pentingnya sih kalau kita tuh keluar dari zona nyaman melalui kegiatan organisasi? Zona nyaman itu sebenarnya bertahap ya. Nah, kenapa bertahap? Karena pada waktu sekarang kita akan nyaman dengan kondisi seperti ini. Nah, ketika kita keluar, kita melakukan aktivitas lain, kita akan menemukan kenyamanan kita sendiri. Nah, termasuk juga dalam organisasi. Saya tentu sedang membuat kenyamanan dengan jabatan dan kapasitas yang saya punya sekarang. Begitu juga kawan-kawan lain. Ketika kita tidak menemukan kenyamanan pada hal tersebut, artinya kita tidak sedang menjalankan hal itu dengan baik. Artinya kita tidak akan mampu menjalankan amanah dengan baik. Maka keluar dari zona nyaman yang pertama, level 1, kita anggaplah per level, sampai kita menemukan zona nyaman yang berikutnya. Maka setiap kita harus bisa
keluar dari zona nyaman setiap waktunya, karena itulah proses, karena itulah yang namanya langkah demi langkah untuk menemukan potensi diri kita yang sesungguhnya. Kalau saya juga mengibaratkannya seperti kalau di kampus ini kita seperti diberi benih. Kita diberi satu benih. Nah, benih tersebut tentu tidak akan bisa tumbuh tanpa kita tanam. Nah, kawan-kawan yang ingin berproses di kampus akan menanam benih-benih tersebut sehingganya tumbuh, kemudian menyirami, kemudian memupuk, kemudian menyiangi sampai dia tumbuh sampai besar, sampai bisa kita petik hasilnya. Nah, itulah proses yang harus kita jalani. Bagaimana kita mau menanam benih tersebut sehingganya sampai pada proses memetik hasil dari benih yang kita tanam tersebut. Oke, seperti ini mungkin ya Bang ya, untuk keluar zona nyaman ya nggak masalah gitu ya Bang, tapi tetap sesuai juga dengan prosedur nyaman kita gitu betul, ya Bang. Terus kata-kata Bang Ari ini juga bagus tadi guys, seperti apa ya, kita seperti menanam benih, kita menyiraminya, memupukinya gitu kan ya, terus dia tumbuh, berkembang gitu kan. Ya itulah namanya proses ya Bang ya. Proses dari diri kita mengembangkan diri kita dari organisasi seperti itu ya Bang ya. Nah, Bang, mengenai organisasi nih, kan ada juga yang ikut di lebih organisasi nih, Bang. Kalau kita ikut organisasi lebih dari 2 ataupun 3 gitu, apakah itu merupakan pilihan yang efektif, Bang? Abang gimana? Ya baik. Itu berseberangan ya yang tadi ya. Kalau yang tadi mau baru mengumpulkan niat masuk organisasi, sementara ini ada kawan-kawan yang berlebih masuk organisasi. Nah, itu juga ada kasusnya di lapangan terjadi seperti itu. Itu kita juga tidak bisa menjustifikasi orang tersebut ya, bagaimana apakah berlebihan atau tidak kita tidak juga bisa menjustifikasi. Karena apa? Karena kebutuhan untuk diri sendiri kita yang memahaminya. Bagaimana diri kita membutuhkan sesuatu dalam organisasi tersebut, ingin bermanfaat di bidang yang mana, itu kita yang menentukan. Nah, namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dimanapun itu, berapapun itu organisasinya. Kalau saya sendiri pun juga tidak ikut satu organisasi saja, tapi juga ada di bidang lain. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita tidak meninggalkan satupun juga, tidak hanya menumpang nama ya. Jadi tidak hanya jadi silent reader ya di dalam organisasi tersebut, namun juga aktif dan benar-benar menuntaskan amanah dengan sebaik mungkin. Nah, kalau masalah manajemen waktu, nah itu akan sangat tertempa sekali, akan sangat dilatih sekali, apalagi kita ikut lebih dari satu organisasi. Bahkan dalam satu waktu bisa ada 2 atau 3 rapat ataupun lebih rapat sekaligus. Nah, bagaimana kita memprioritaskan diri, menempatkan diri di mana kita harus berada pada waktu ini dan waktu berikutnya. Nah, itulah keuntungan kita ikut lebih dari organisasi, namun juga ada kekurangan. Tentu ada kekurangannya, menyita waktu yang lebih banyak dari kita. Itu dikembalikan lagi kepada kawan-kawan kita semua, bagaimana menimbang dengan apa yang sudah disampaikan tadi ya, bagaimana diri kita masing-masing mampu dan mau melaksanakan sesuai dengan keinginan kita. Jadi boleh lebih ya Bang ya, nggak masalah, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau mengembangkan kemampuan dari segi ini gitu, kita boleh ikut lebih dari 2 ataupun 3 organisasi, asalkan kita bisa memanage waktunya ya Bang ya, dan di mana prioritasnya itulah kita tempatkan terlebih dahulu seperti itu ya. Dan satu lagi juga syaratnya adalah sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau di UNP ada regulasi yang tidak bisa berada di 2 organisasi sekaligus. Seperti SOP gitu ya Bang? Ya, ada undang-undang yang mengaturnya. Itu juga perlu diperhatikan, bagaimana kita tidak melanggar aturan yang di atas dari undang-undang KM yang ada di UNP khususnya.
tidak melanggar dan kita patuhi aturan yang ada. Iya gitu. benar sekali. Jadi harus kita patuhi juga ya Iya. Bang ya SOP yang ada Iya. di kampus kita ini. Iya. Oke, terima kasih Bang Hari. Bang, ini untuk pertanyaan terakhir nih. Aduh, udah sampai ke pertanyaan terakhir nih guys. Q&A-nya sama ketua BEM kita. Nah, lanjut deh ya. Untuk pertanyaan terakhir ini Bang, apakah di saat berorganisasi relasi itu akan dibutuhkan ketika sudah tamat perkuliahan nanti Bang? Ya, tentang relasi ya sebenarnya pertanyaannya kalau bisa diralat ya itu tidak hanya relasi tapi banyak hal yang kita dapat setelah tamat perkuliahan ya. Relasi, cara beradaptasi, cara berkomunikasi yang disebutkan public speaking tadi, dan banyak hal lain yang bisa kita praktekkan setelah tamat di kampus. Kenapa? Karena yang disebutkan mediator dari negara tadi, apakah yang dimaksudkan dengan bermain-main di sini? Bukan. Bagi orang-orang yang tidak serius dan tidak mengikuti dengan baik miniatur yang ada, maka dia tidak akan mendapat setelah tamat dari kampus ini. Maka sejatinya kita harus mencari dan menimba sebanyak-banyaknya dari wadah yang sudah disediakan sehingga kita dapat mempraktekkan apa-apa ilmu yang kita punya, termasuk dengan relasi tadi, kawan-kawan sesama organisasi, kawan-kawan di luar organisasi yang kita punya link atau relasi ke sana, maka bisa bermanfaat untuk kita setelah kehidupan di kampus ini. Jadi bukan hanya relasi Iya. aja ya Bang, Iya. adaptasi, berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi Iya. dengan orang banyak ya Bang ya, Iya. melatih public speaking gitu kan ya Bang. Terus pokoknya mengembangkan diri kita sendiri gitu. Gimana kita berinteraksi dengan baik dengan orang lain ya Bang, seperti itu. Jadi bukan hanya relasi aja ya teman-teman. Nah, sudah selesai nih question and answer kita sama Ketua Gubernur BMF MIPA UNP guys. Aduh, waktunya singkat banget ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih seputar organisasi, tapi di lain waktu ya Bang Ari. Siap, Bang Ari siap. terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol sama aku mengenai organisasi ini Bang. Bang, ini Bang sebelum penutupan sampaiin dong gitu kesan dan pesannya gitu terhadap kita di acara ini dan juga teman-teman ataupun adik-adik yang nantinya ingin mengikuti organisasi seperti itu. Siap. Pertama yang perlu disampaikan adalah apresiasi sebesar-besarnya kepada penyelenggara, yang mana wadah ini sesuai dengan keadaan kita sekarang, di mana kita harus WFH ya, bekerja dari rumah, kuliahnya daring dalam situasi pandemi, maka platform utama kita adalah media sosial. Apapun itu platform yang ada di BEM FMIPA akan kita maksimalkan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi warga FMIPA. Nah, maka dari itu kami apresiasi penuh dari kawan-kawan, effort dan lain sebagainya, sehingganya kegiatan hari ini berjalan dengan baik ya, termasuk juga dengan moderator yang sudah sudah sangat ceria sekali memandu kegiatan ini. Pastinya doang. Nah, juga kepada kawan-kawan semua dimanapun berada yang mendengarkan ini, disampaikan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka tidak akan ada orang yang akan mengantarkan benda tersebut ataupun apapun itu yang kita mau tanpa kita mengeluarkan kemampuan kita untuk mendapatkannya. Maka sebelum kita mau bergerak, sebelum kita mau mengakselerasi kemampuan kita untuk potensi yang lebih baik, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi pada diri sendiri. Maka pilihannya sejatinya kembali kepada diri kita sendiri. Mau bersama-sama orang yang terlelap pada zona nyamannya, atau keluar dari zona nyaman dan menimba ilmu dan kemampuan sebanyak-banyaknya di kampus gitu. Terima kasih, dikembalikan. Oke, terima kasih Bang Ari untuk pesan dan kesannya buat kita-kita dan juga teman-teman yang nantinya ingin mengikuti organisasi mahasiswa ya Bang ya. Nah, sudah di penghujung guys, dan kita closing ya. Kita tutup. Bang Ari terima kasih udah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama aku tentang organisasi. Bermanfaat banget nih Bang, dan semoga buat teman-teman juga bermanfaat ya.
Jangan lupa keep on watching di YouTube BMF MIPA UNP-nya. Nah, Bang, kita tutup aja ya Bang. Saya Ika Srifahmi selaku presenter di kesempatan kali ini dan Hari Julian Putra. kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.